Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Bawaslu Menyapa, sebuah ruang diskusi, obrolan santai penuh edukasi seputar demokrasi dan kepemiluan. Bersama saya Ani Soliha yang akan menemani sahabat Bawaslu pada siang hari ini. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai literasi kepemiluan bagi pemilih pemula. Hal ini sangat penting karena sebagai pemilih pemula, kita memiliki peran besar dalam menentukan arah demokrasi di masa depan. Kita diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengenal proses penyelenggaraan pemilu, serta menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita. Beliau adalah Ketua IPPNU Kabupaten Jepara. Beliau adalah Kak Mahya. Selamat datang Kak Mahya. Ya, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih karena Kak Mahya telah bersedia hadir untuk kegiatan Bawaslu Menyapa kali ini. Bagaimana kabarnya Kak Mahya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, selanjutnya sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini adalah literasi kepemiluan bagi pemilih pemula. Langsung saja ya Kak Mahya ya, kita santai ya ngobrolnya, tidak deg-degan. Kak Mahya, kalau kita melihat di era zaman now sekarang ini ya Kak ya, zaman yang serba digital, kemudian di mana informasi tentang pemilu itu sangat mudah diakses oleh setiap orang. Nah, sebagai Ketua IPPNU nih Kak, kira-kira bagaimana sih tingkat pemahaman pemilih pemula ini terhadap demokrasi dan pemilu saat ini? Oke, baik, izin menjawab ya. Iya. Kak, ini menurut saya terkait pemahaman literasi untuk generasi muda saat ini itu cukup meningkat. Karena katakanlah saya juga Gen Z ya Kak ya. Gen Z saat ini tidak akan terlepas dari media sosial. Setiap harinya pastinya scroll media sosial mulai dari Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya. Mereka akan melihat sebuah informasi melalui media sosial itu. Lah maknanya ketika pemilu yang akan datang ataupun informasi-informasi calon atau kepemiluan itu, literasi itu disebarluaskan melalui media sosial, maka mereka akan tahu. Tapi sayangnya jikalau nanti ada arah atau pengiring opini atau hoax yang kiranya bisa menurunkan sifat kepercayaan generasi Z ini. Kadang kan generasi Z itu kan menyukai tren-tren yang saat ini. Lah bisalah literasi kepemiluan itu dikemas dengan gaya yang menarik sehingga mereka itu tidak apatis seperti itu. Lah perlunya peningkatan literasi kepemiluan ini dari Bawaslu agar bisa tersampaikan kepada generasi muda saat ini. Khususnya kalau di saya itu ada rekan-rekanita IPPNU yang saat ini umurnya itu pas untuk calon pemilih pemula seperti itu Kak. Baik, dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa pemahaman para pemilih pemula ini sudah meningkat ya Kak ya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pemahaman ini sudah tergolong baik ya Kak. Betul. Kemudian mengapa literasi kepemiluan ini penting Kak bagi pelajar dan generasi muda, terutama yang baru pertama kali mempunyai hak pilih? Sangat penting karena apa? Jikalau mereka belum memiliki pengalaman untuk mencoblos, bahkan ikut ke TPS atau datang ke TPS saja belum tahu. Itu seperti orang yang tidak punya arah. Bingung. Walaupun kalau misalkan saya punya Google Maps, tapi tidak memiliki tujuan, terus saya mau kemana? Delok. Ya, seperti itu kan. Lah layaknya seorang pemilih pemula ini, gimana sih caranya ke TPS itu untuk apa? Memilih itu hanya memilih yang cantik atau yang tampan ataukah yang popularitas. Lah sebaiknya mereka memang layak mendapatkan literasi kepemiluan ini, gunanya
pertama kali dia itu membuka arah. Oh, ternyata kepemiluan ini tuh sangat penting untuk kemajuan daerah atau bangsa, karena nantinya akan memilih seorang pemimpin. Baik, kalau melihat hal tersebut ya Kak, menurut Kakak apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemilih pemula ini dalam memahami informasi terkait pemilu? Tantangan terbesar yaitu media sosial dan berita hoax. Itu Berarti kan informasi ya Kak? informasi, betul, informasi yang kadang digiring dengan opini yang kurang betul. Iya. Seharusnya kita harus bisa memilih informasi dari sumber yang tepat. Kalau kepemiluan kan di KPU atau Bawaslu, sumber yang memang sah untuk kita ketahui, karena itu memang ranahnya untuk kepemiluan. Lah, maka dari itu kita harus bisa memilih sumber informasi yang benar atau yang salah atau hoax seperti itu. Kadang kan ada orang yang memang butuh followers sehingga dia membuat postingan. Lah, ketika postingan itu viral, maka kan followersnya bertambah. Padahal itu menggiring opini yang kurang baik. Seperti itu. Baik, jadi secara keseluruhan tantangan utama pemilih pemula bukan hanya terbatas pada akses informasi ya, mungkin bisa ditambahkan, tapi juga untuk kemauan dalam mencari informasi tersebut serta kemampuan dalam menyaring dan memahami informasi itu ya Kak ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana sih Kak agar kita itu para pemilih pemula ini dapat menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau disinformasi tentang pemilu? Yang pertama, menurut saya memang harus ditelusuri terlebih dahulu. Diketahui apakah itu sebuah berita yang memang benar-benar fakta, sesuai fakta. Dicari melalui sumber yang memang sudah sah untuk menyampaikan berita itu. Jangan buru-buru dibagikan, di-share, kan takutnya itu hoax. Iya. Maka kadang kan kayak gini, zamannya sudah AI dan lain-lain. Iya. Kadang saja foto pun bisa berubah. Iya. Foto orang pun bisa dirubah, disandingkan dengan orang lain atau dikurangi atau apapun. Lah, hal-hal tersebut kadang itu malah takutnya yang kena hoax itu bukan generasi mudanya, malah generasi yang lebih tua, karena belum bisa memilih apakah ini foto real ataupun dari AI. Betul. Kan kayak gitu. Iya. Jadi zaman semakin gimana ya, kacau balau ini loh. Lalu kira-kira apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemilih pemula ini agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab Kak? Oke, menurut saya ada 4 langkah konkret yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu mencari identitas calon. Iya. Siapa calon itu? Yang kedua, mencari visi misinya. Iya. Apakah visi misinya itu sudah sesuaikah untuk kemajuan bangsa negara kita? Betul. Ya, dan kita harus mencari jejak rekam digital atau track record. Apakah dia itu seorang aktivis ataukah dia hanya terkenal saat mau pemilihan? Apakah dia hanya seorang artis yang popularitas sehingga banyak yang kenal seperti itu? Apakah dia hanya viral karena ujaran apa ataupun sebaliknya? Terus yang ketiga, kita perlu ketahui apakah dia berani membayar masyarakat dengan politik uang ini atau dengan membayar suara-suara rakyat ini agar memilih dia. Itu perlu kita ketahui. Dan yang terakhir, kita sebagai pemilih ya harus wajib datang ke TPS. Wajib datang ke TPS dan jangan sampai terprovokasi orang lain. Kadang ada serangan fajar ataupun yang lain-lain. Terus ataupun mau ke TPS tapi tiba-tiba ada yang memprovokasi. Jangan sampai terprovokasi. Kita datang ke TPS, kita tentukan pilihan karena kita sudah mencari informasi tadi melalui siapa calonnya, visi misinya. Setelah itu kita coblos dan itu termasuk cara kita bertanggung jawab untuk memilih
karena suara kita, satu suara akan menentukan bangsa ini, seperti itu, Pak. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemilih pemula ini agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Sekarang nih Kak, kalau saya amati dari saya sendiri ya Kak, saya melihat bahwa masih ada generasi muda atau anak-anak muda sekarang itu yang apatis. Nah, gimana sih Kak caranya meningkatkan minat generasi muda ini agar tidak apatis terhadap proses demokrasi dan pemilu? Oke, kalau generasi muda apatis itu perlu kita ketahui dulu kenapa mereka apatis, kenapa mereka tidak minat dengan politik, ataupun mereka apa sih gak penting, itu tidak memiliki dampak untuk saya. Kebanyakan seperti itu. Ya, seperti saya dulu. Sebelum memang memahami akan hal itu, kan sebelum kita memilih, palingan itu udah dipilih sama orang tua kita, nggak tahu programnya. Oh, rame-rame karena mau ada pemilihan. Oh, di jalan ada banyak banner. Oh, itu calon-calonnya ya, kan kayak gitu. Tapi kita tidak mencari tahu tentang visi misinya dan lain-lain, ya kan? Iya, berarti ya. Lah, terus gimana sih caranya biar generasi muda yang apatis? Generasi muda atau Gen Z itu sebenarnya perlu perhatian atau perlu dilibatkan. Mungkin bisa kita dari Bawaslu lah mencari relawan demokrasi atau relawan-relawan Gen Z, atau membuat sebuah lomba-lomba video-video untuk menjaga demokrasi. Lah, kiranya ketika memang mereka dilibatkan atau merasa dirinya itu diikutkan, mungkin dia tidak akan apatis karena dia akan tahu, karena dia tahu apa sih gunanya atau apa sih ini kepentingannya ketika memang kita wajib memilih. Dan saya rasa perlunya edukasi yang menarik, entah itu tadi ada video seperti ini sudah menarik, podcast, tapi kalau tidak disebarluaskan, mereka tidak akan tahu kalau Bawaslu mengadakan podcast seperti itu. Ataupun postingan-postingan Instagram, saya sempat lihat, saya sudah lihat Instagram Bawaslu sudah sangat baik. Ada postingan gimana sih caranya agar tidak terkena hoax. Terus kalau bisa sih memang ada iklan yang ditujukan untuk pemilih pemula. Jadi yang lewat nanti di Instagram ataupun di Facebook itu pemilih pemula, seperti itu. Lah, sekarang kan sudah banyak itu video pakai AI. Saya juga sudah lihat Bawaslu sudah membuat. Tapi ya memang harus disebarluaskan melalui iklan itu tadi. Lah, saya sendiri ya Mbak, itu malah sebenarnya kurang tahu kalau ada podcast Bawaslu, itu saya kurang tahu. Karena ya mungkin saya bagian dari mungkin tidak lewat beranda saya kayak gitu. Mungkin tidak tertarik. Oh, ada podcast ini menarik. Tapi apakah yang generasi pemilih pemula itu tahu atau tidak, kan kayak gitu. Iya. Lah, gunanya terima kasih sudah mengundang kami. Ini nanti kan bisa kita share info-infonya, bisa kita sebarluaskan. Kita sebagai tangan panjangnya dari Bawaslu untuk menjaga demokrasi, seperti itu. Jadi pada intinya generasi muda ini perlu dilibatkan agar sadar bahwa satu suara mereka itu memiliki nilai penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Sahabat Bawaslu, kita semua sepakat bahwa partisipasi masyarakat pemilu tidak berhenti hanya pada saat memberikan suara di bilik suara. Terlebih bagi generasi muda yang jumlahnya cukup besar dan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi. Selain menggunakan hak pilih, kira-kira bentuk partisipasi apa saja yang bisa dilakukan oleh generasi muda ini, Mbak, dalam mengawal jalannya pemilu? Ya. Untuk partisipasi bisa menjadi relawan demokrasi dengan mengikuti kayak kemarin ada KPPS ataupun yang lainnya. Itu kan peran kita Gen Z itu kan suka kalau ada
KPPS kan menarik sekali, kerjanya hanya beberapa hari, tapi ada cuannya. Kadang yang dilihat itu, oh bayarannya cukup nih, wah bayarannya menarik nih. Padahal mereka awalnya kan tidak tahu tugasnya, tapi kan ada pelatihan-pelatihan sehingga mereka, oh ternyata seperti ini jadi KPPS. Terutama saya, saya ini tertarik yang waktu kemarin pemilihan ikut jadi KPPS, ya atau ikut pengawas KPPS. Karena memang baru pemilih pertama. Oh iya. Waktu pemilihan presiden. Pemilih pemula berarti ya, kemarin ya. Kemarin. Oh ternyata kita kalau KPPS kita tuh jadi terlibat, jadi tahu gitu loh. Iya. Apalagi itu kan butuh relawan-relawan yang memang dari generasi muda. Lah peran bisa sih kita ikut KPPS ataupun yang lainnya, pengawas dan lain-lain, memang itulah peran kita agar kita bisa menjaga demokrasi ini. Ya. Lalu seberapa penting Kak keterlibatan pemilih pemula ini dalam pengawasan partisipatif? Sangat penting karena saya tadi sempat melihat data dari KPU, ada 16.000 pemilih pemula, 16.000 sekian. Itu kan banyak sekali, luar biasa banyak sekali. Dan ketika kita, bayangan kita sebagai pemilih pemula, tapi kurang tahu tugas kita ataupun hanya ikut-ikutan saja, maka boheman lah bahasanya, boheman ketika 16.000 pemilih pemula tapi mereka masih kosong ataupun kurang adanya literasi kepemiluan ini, kurang tahu menaunya. Maka dari itu pentingnya kita seberluaskan, pentingnya dari badan-badan atau dari Bawaslu ini memberikan informasi, tapi informasi yang menarik. Iya. Informasi menarik tapi tersampaikan kepada Gen Z. Seperti itu. Jadi nggak hanya apa sih pemilu, palingan ya yang lain udah nyoblos. Kadang kan kayak gitu. Padahal kan suaranya juga sangat berpengaruh. Ya. Terima kasih. Yang terakhir ya Kak, kira-kira apa sih pesan dan harapan Kakak kepada para pelajar, terutama yang ada di Kabupaten Jepara ini menjelang pelaksanaan pemilu yang akan datang? Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mahia, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengajak Anda bergabung saat nantinya waktu pemilihan, apalagi khususnya pemilih pemula. Dengan usia rentang 17-18 tahun yang belum pernah memilih, ayo kita sama-sama mendukung penuh, jangan sampai golput. Kita harus ketahui calonnya terlebih dahulu. Yang pertama, calonnya siapa, visi misinya apa, terus apakah dia masih memakai politik uang. Ayo kita datang untuk mencoblos karena hak pilih Anda merupakan satu suara yang akan memberikan dampak yang besar untuk negara kita. Maka dari itu jangan ikut-ikutan terprovokasi atau terkena ujaran kebencian. Maka dari itu, mari kita sukseskan bersama untuk kemajuan negara kita. Terima kasih.